Halo sobat kamu semua, kembali lagi di episode ngobrolin beasiswa. Nah, kalau sebelumnya di community gue udah melakukan polling gitu, beasiswa apa kira-kira yang ingin dibahas lagi. Nah, ini 40% itu menjawab beasiswa kuliah ke Korea. Nah, karena beasiswa KGSP atau GKS, beasiswa pemerintah Korea Selatan, tahun ini untuk program S1 itu udah ditutup. Dan program S2 dan S3 itu kemungkinan dibuka di bulan Februari. Nah, beberapa beasiswa Korea lainnya yang jadi favorit itu adalah beasiswa seni AMA. Nah, AMA ini juga udah lewat, mungkin tahun depan akan kembali dibahas. Oleh karenanya, di video kali ini gue mungkin akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan seputar beasiswa GKS atau KGSP yang banyak ditanyain oleh teman-teman semua. Nah, jadi sedikit mengenai beasiswa KGSP atau GKS. Jadi beasiswa ini merupakan beasiswa resmi pemerintah Korea Selatan kepada para pelajar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, beasiswa ini itu dikelola oleh namanya NIED. Nah, NIED ini merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Korea Selatan. Nah, setiap tahunnya itu biasanya mereka membuka program ini nih, beasiswa KGSP atau GKS karena namanya berubah. Nah, biasanya di bulan September itu program S1 dibuka sampai bulan Oktober. Lalu program S2 dan S3 itu biasanya dibuka di bulan Februari. Nah, beasiswanya itu full, semuanya di cover sama pemerintah Korea Selatan. Oke, kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyain. Nah, yang pertama, apakah saya harus bisa bahasa Korea? Jawabannya adalah, dalam buku panduan itu tidak disertakan atau salah satu syarat untuk apply beasiswa ini itu nggak harus bisa bahasa Korea. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bisa bahasa Korea atau tidak memiliki kemampuan bahasa Korea itu nggak masalah untuk apply beasiswa ini. Namun kalau kalian emang punya sertifikat bahasa Korea, topik gitu, atau punya skill bahasa Korea, nantinya akan itu menjadi nilai tambah. Bahkan si beasiswa KGSP ini, GKS ini bilang kalau misalnya kalian punya sertifikat topik minimal level 5, itu nanti akan dikasih uang jajan tambahan gitu, jadi dikasih duit tambahan. Pertanyaan kedua, apakah saya harus mempunyai sertifikat TOEFL atau IELTS, dan apakah misalnya kalau punya itu nggak nyampe 500, apakah bisa apply atau enggak? Nah, jawabannya adalah untuk beasiswa KGSP ini itu sertifikat TOEFL atau IELTS itu tidak wajib sifatnya. Nah, jadi sifatnya sini opsional. Jadi kalau misalnya punya sertifikat TOEFL itu bagus, apalagi kalau misalnya di atas 500 itu lebih bagus lagi. Namun lagi-lagi ini sifatnya opsional. Jadi kalau kalian nggak punya sertifikat TOEFL atau IELTS atau yang tadi sertifikat bahasa Korea, itu kalian tetap bisa apply untuk beasiswa KGSP ini atau GKS. Pertanyaan berikutnya yang ketiga, saya nggak bisa bahasa Korea. Apakah ada syarat topik untuk mendaftar ke GSP atau GKS? Nah, jadi untuk GKS ini kan tadi udah dijelasin tidak perlu memerlukan sertifikat topik. Namun nanti jika kalian lolos, kalian akan masuk kelas bahasa. Nih misalnya kalian nggak punya kemampuan bahasa Korea selama 1 tahun, itu kalian akan belajar intensif bahasa Korea. Nah, setelah 1 tahun nanti itu kalian baru tuh ada tesnya. Nah, tesnya itu minimal kalian harus sudah lolos topik level 3. Nah, misalnya kalian udah 1 tahun itu intensif kan, lolos nih beasiswa KGSP 1 tahun bahasa Korea, lalu tes ternyata nggak lolos topik level 3, nantinya akan ada kelas tambahan lagi, kelas bahasa Korea tambahan lagi kurang lebih selama 6 bulan. Nah, baru tes lagi. Kalau misalnya selama 6 bulan itu tambahan itu nggak lolos, nah itu kemungkinan bisa dicabut untuk beasiswa GKS-nya gitu. Jadi memang untuk syarat awal itu nggak wajib untuk sertifikat topiknya. Namun nanti setelah misalnya lolos, nanti akan ada kelas bahasa selama 1 tahun intensif, baru tuh tesnya nanti minimal lolos di level 3 topiknya. Kalau misalnya nggak lolos, nanti ada kelas tambahan lagi selama 6 bulan, itu harus lolos. Kalau misalnya nggak lolos, kemungkinan beasiswa GKS-nya nanti akan dicabut. Pertanyaan keempat, nah ini dalam persyaratan itu kan harus diterjemahkan gitu dokumen-dokumennya ke dalam bahasa Inggris atau Korea. Apa aja sih dokumen-dokumen yang harus diterjemahkan? Nah, jawabannya adalah seluruhnya. Jadi seluruh dokumen itu yang masih berbahasa Indonesia itu kalian harus terjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea, mulai dari akte kelahiran, ijazah, transkrip nilai, kartu keluarga, dan semuanya
dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Korea. Wajib. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima, di mana saya bisa menemukan jasa translate atau sworn translator, penerjemah tersumpah, itu gimana sih nyarinya? Nah, jadi kalau misalnya kan jadi dokumen itu harus diterjemahkan ke penerjemah tersumpah gitu yang resmi. Caranya kalian sebenarnya banyak, bisa cari di internet, cari aja penerjemah tersumpah resmi itu bahasa Inggris. Banyak pasti bahasa Inggris, bahasa Korea juga ada mungkin. Nah, yang perlu kalian perhatikan nanti penerjemah translator ini yang resmi ini, kalian harus cek dia punya alamat resmi nggak gitu, nomor teleponnya, lalu emailnya atau websitenya. Pokoknya kalian harus memperhatikan legalitas gitu dari jasa penerjemah tersumpah tersebut. Jadi penerjemah tersumpah tersebut itu harus yang resmi gitu. Jadi nggak boleh diterjemahin sama misalnya mahasiswa gitu, manual. Nah itu nggak bisa. Jadi harus pada jasa penerjemah memang yang resmi dan legalitasnya itu ada. Lalu dokumennya dikirim kemana? Nah, untuk dokumennya, seluruh dokumennya nanti kalau bisa jalur kedutaan besar, itu nanti dokumennya dikirim langsung ke kedutaan besar Korea Selatan yang ada di Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Kavling 57, Jakarta. Pertanyaan berikutnya yang ketujuh, berapa umur maksimal untuk apply beasiswa GKS? Nah, untuk S1. Nah, jadi umur maksimal, jadi setiap tahunnya itu kurang lebih mirip-mirip gitu. Persyaratannya untuk mendaftar itu usia maksimalnya adalah 25 tahun gitu. Jadi di bawah 25 tahun pada tahun tersebut. Misalnya tahun depan nih 2022. Nah, itu usia maksimalnya itu di bawah 25 tahun sebelum tanggal dibuka beasiswa tersebut. Pertanyaan berikutnya, jadi di panduan beasiswa GKS ini disebutkan bahwa panitia GKS itu meminta peserta untuk mengirimkan dokumen asli yang tidak dikembalikan. Itu gimana maksudnya dokumen asli? Jadi dokumen yang dimaksud itu, dokumen asli itu adalah dokumen yang telah difotokopi. Jadi misalnya ijazah ini difotokopi lalu dilegalisir resmi gitu. Nah itu maksudnya seperti itu. Untuk dokumen aslinya biasanya tetap kalian simpen. Pokoknya seluruh dokumen berkas asli-aslinya, ijazah, akte kelahiran, lalu transkrip nilai itu kalian tetap pegang untuk dokumen aslinya. Nah namun nanti kan difotokopi lalu dilegalisir. Nah nanti file-file itu tuh yang telah difotokopi dan dilegalisir itu yang dikirim ke kedutaan besar Korea Selatan dan nggak akan dikembalikan nantinya. Jadi bukan fotokopi dilegalisir lalu difotokopi lagi, enggak, tapi dokumen asli nih berkas ijazah fotokopi lalu dilegalisir. Nah itu baru nanti yang dikirim ke kedutaan besar Korea Selatan. Nah untuk syarat rapor itu seperti apa? Nah untuk syarat rapor, jadi bagi yang apply S1 ini penting banget nilai rapor. Nah persyaratannya nilai rapor itu 80, harus 80 ke atas dan berada dalam peringkat 20% terbaik di kelas. Jadi untuk yang apply S1 itu nilai rapor itu sangat penting. Nah selanjutnya, batas umur pendaftaran berapa dan jurusan yang tersedia apa aja. Nah tadi batas umur pendaftar itu di bawah 25 tahun per tahun di jadi misalnya tadi kan 2022 bisa dibuka nih. Jadi maksimalnya itu umurnya 25 tahun di bawah 1 Maret di tahun tersebut. Untuk jurusannya itu ada banyak pilihannya. Nanti kalian bisa lihat sendiri, bisa cek di video yang udah dibuat sebelumnya. Nah situ dijelasin untuk jurusan-jurusan yang bisa dipilih. Nah lalu nih pertanyaan berikutnya, untuk universitasnya seluruh Korea atau sudah ditentukan? Nah jadi gini, untuk beasiswa KGSP ini tahapannya ada 3 ya kan, seleksi berkas, wawancara, lalu seleksi universitas. Jadi pada form 1 nanti biasanya kalian itu punya kesempatan untuk menulis 3 universitas dan 3 jurusan yang kalian inginkan gitu, yang kalian mau. Nah kalau misalnya udah lolos seleksi berkas, nanti tahap berikutnya itu wawancara ke bahasa Inggris. Nah misalnya lolos, nah itu tahap berikutnya adalah seleksi universitas. Maksudnya seleksi universitas adalah, jadi tahap 3 ini nanti universitas yang menentukan. Jadi dia akan melihat atau menyeleksi dokumen kalian, lalu hasil wawancara juga dicek. Nah nanti mereka yang menentukan kalian akan masuk ke kampus yang mana nih di pilihan 3 tersebut gitu, sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan atau enggak gitu. Jadi dari 3 kampus tersebut nanti kalau misalnya lolos semua tahapan terakhir nanti tinggal pihak kampus gitu yang menyeleksi apakah kalian sesuai dengan kriteria mereka atau enggak. Nah pertanyaan berikutnya, apakah lulusan SMK itu boleh apply beasiswa GKS?
Nah, jadi untuk beasiswa S1 itu diberikan kepada lulusan SMA sederajat. Nah, sederajat ini jadi boleh untuk SMK, lalu boleh juga untuk madrasah aliyah kalau ingin daftar beasiswa S1. Untuk batas waktu kirimnya biasanya sampai kapan? Nah, jadi biasanya itu untuk batas waktu pengiriman berkas itu setiap tahunnya berbeda-beda. Nah, namun umumnya itu dibuka biasanya di awal September dan ditutup terakhir itu deadline-nya di akhir September atau misalnya di awal bulan Oktober. Pokoknya jangka timeline ya, jangka waktunya itu kurang lebih 1 bulan. Kirimnya langsung ke Kedutaan Besar Korea yang ada di Jakarta. Pertanyaan berikutnya, beda jalur Kedutaan Besar dan universitas apa? Nah, jadi perbedaannya kalau lewat kedutaan itu kita langsung ngirim dokumennya ke Kedutaan Besar Korea Selatan yang ada di Jakarta. Kalau universitas nanti kita langsung kontak si universitasnya lalu ngirim berkas-berkasnya langsung direct ke universitasnya. Nah, biasanya timeline itu kalau universitas itu beda sama Kedutaan Besar karena tiap kampus itu kan timeline-nya beda-beda. Jadi kalian harus ngecekin website kampus-kampus yang memang kalian mau kalau kalian ingin apply lewat jalur universitas. Oh, pertanyaan berikutnya, untuk kuotanya berapa? Nah, jadi untuk kuotanya itu tiap tahunnya berbeda-beda gitu untuk beasiswa GKS. Nah, tahun ini tuh kalau nggak salah kuotanya untuk S1 4 dan untuk S2, S3 itu biasanya lebih banyak, bisa di atas 10 lebih gitu. Bahkan tahun 2019 itu hampir 20 untuk kuota, sekitar 20-an kuota S2 dan kuota S3. 10 untuk S2, 10 untuk S3. Nah, kalau untuk jalur universitas itu kurang lebih kuotanya 12. Tahun 2019 itu 12 kuotanya. Kalau untuk kedubes itu ya tadi 4, 5, itu beda-beda biasanya setiap tahunnya. Pertanyaan berikutnya, kalau lagi kuliah S1 tapi berhenti demi KGSP bisa nggak? Nah, jadi untuk yang sudah memiliki gelar S1 lalu ingin apply beasiswa S1 itu nggak boleh gitu, nggak diperbolehkan. Namun kalau misalnya statusnya masih kuliah S1 belum lulus gitu, ingin apply, maksudnya nanti cabut dari kuliahnya, itu boleh-boleh aja. Yang penting maksimal umurnya itu 25 tahun saat mendaftar beasiswanya. Di bawah 25 tahun per 1 Maret di tahun tersebut. Pertanyaan berikutnya, nah ini, rapor dan ijazah yang sudah ditranslate ke penerima tersumpah, apa harus ditanda tangan dan minta cap sekolah? Nah, jawabannya adalah harus gitu. Jadi setelah diterjemahkan dokumen-dokumennya, berkasnya, ijazah ya, khususnya ijazah dan raport itu kan di penerjemah tersumpah tuh ditranslate. Lalu setelah itu kalian harus minta tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Itu ini penting banget. Biasanya sekolah udah tahu tuh, misalnya mau apply untuk beasiswa, itu tinggal dicap sama tanda tangan. Pertanyaan berikutnya, ada beasiswa ekstensi nggak dari D3 ke S3? Nah, jadi untuk beasiswa GKS ini itu belum ada untuk beasiswa ekstensi dari D3 ke S2 gitu. Jadi kalau misalnya dari D3 nih mau apply S1 itu otomatis kalian harus ngulang lagi nanti. Ngulang kuliah S1 itu boleh. Tapi lagi-lagi catatannya itu maksimal umur tuh 25 tahun per 1 Maret di tahun dibukanya beasiswa tersebut. Pertanyaan berikutnya, kita bisa pilih universitasnya atau enggak? Atau udah ditentuin? Nah, jadi untuk universitasnya kita bisa milih 3 kampus dan 3 jurusan. Untuk S2 itu syaratnya apa aja? Nah, untuk S2 itu syarat wajibnya itu bukan warga negara Korea, umur di bawah 40 tahun. Jadi kalau S2 itu umurnya di bawah 40 tahun. Memiliki gelar sarjana, IPK minimalnya itu 2,64 dari skala 4. Lalu sehat jasmani dan rohani. Lalu tidak wajib namun dianjurkannya itu memiliki kemampuan bahasa topik atau bahasa Inggris. Ini untuk S2-nya, jadi nggak wajib juga untuk bahasa Koreanya. Cuman dianjurkan gitu, kalau punya lebih bagus. Lalu berasal dari jurusan bidang ilmu sains, teknologi atau teknik. Nah, ini yang lebih dianjurkan. Tapi nggak wajib. Kalau jurusannya misalnya sosial juga boleh apply. Pertanyaan berikutnya, umur saya belum 25 tapi saya sudah lulus S1. Apa bisa daftar biar bisa double degree? Nah, ini jawabannya adalah kalau kalian udah lulus S1, udah punya gelar sarjana, itu kalian nggak boleh ambil lagi program S1 GKS. Nah, kalau udah lulus S1 ya ambilnya program S2.
Pertanyaan berikutnya, apakah untuk anak gap year boleh apply? Nah, anak gap year boleh banget apply. Yang penting kalian udah punya ijazah, transkrip nilai, dokumen-dokumennya udah ada. Lalu umur itu yang penting. Umurnya 25 tahun per bulan Maret di tahun dibukanya beasiswa. Pertanyaan berikutnya, jurusannya ditentukan nggak untuk ambil beasiswanya? Nah, untuk jurusan kita yang milih, kita milih sendiri maksimalnya 3 ya kan. 3 universitas sampai 3 jurusan. Contohnya, teman lebih baik jurusannya satu aja. Misalnya ambil jurusan material science and engineering gitu misalnya. Nah, itu kalian bisa pilih 3 kampus, misalnya di Seoul National University, Hanyang University, yang ketiganya itu Sungkyuan University. Nah, itu lebih baik tuh. Atau misalnya ambil jurusan seni gitu, seni pilih 3 kampus, jadi nggak tiap kampus tuh beda-beda jurusannya, bisa mungkin jurusannya satu, misalnya arsitektur di Seoul National University, Hanyang University, atau Sungkyuan University. Nah, untuk formulir atau berkasnya itu kalian bisa cek video yang sebelumnya udah dibuat nih di sini. Nah, situ ada tuh berkas-berkasnya, jadi kalian bisa download dulu, bisa persiapin, bisa baca-baca lagi untuk persyaratan dan berkas yang dibutuhkan jika kalian mau apply untuk di tahun depan. Oke, itu aja mungkin untuk bahasan video kali ini, pertanyaan-pertanyaan seputar beasiswa GKS atau beasiswa pemerintah Korea Selatan. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum ditanyain gitu, belum terjawab, boleh langsung tulis di kolom komentar. Nanti mungkin akan dibuatkan lagi video part 2-nya untuk beasiswa GKS gitu. Lalu jangan lupa share videonya, subscribe, nyalain notifikasi kalau ada video-video terbaru. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.